Saya juga bingung. Orang lain ada yang tahu masalahnya, sedangkan saya enggak, yang ada di dalam lingkungan Amorpati. Barangkali teman-teman ada yang tahu ya silahkan komen aja gitu, biar ada referensi sebenarnya apa masalahnya. Oke, silahkan komentar di bawah yang tahu, tapi jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Amorpati. Kali ini Mas Ji bukan akan bercerita tentang motor ataupun hal balap, tapi lebih ke menceritakan apa yang terjadi di dalam tim Amorpati ya sekarang, yaitu membahas berbagai pertanyaan yang datang, baik itu DM, baik itu komen di YouTube, baik itu WA atau apapun itu. Banyak bertanya-tanya dari teman-teman netizen, Amorpati lover atau Amorpati fans atau pecinta Amorpati. Jadi kan banyak pertanyaan, ada apa sih dengan Amorpati, begitu kan? Sebenarnya Amorpati teh kenapa sih? Kok Depin balapnya sama orang? Kenapa Amorpati nggak balap? Semacam itulah pertanyaan, pokoknya yang menyangkut dengan Amorpati. Saya juga bingung, sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Ada apa sebenarnya Amorpati sehingga seperti yang kisruh begitu, seperti bebek yang kehilangan induknya. Saya mencoba mencari tahu, saya coba tanya-tanya anak-anak atau siapapun, cuman belum menemukan titik terang yang benar-benar apa yang sebenarnya terjadi. Cuman ini bercerita adalah sedikit pencerahan. Yang pertama, Amorpati nggak balap. Kami putuskan nggak balap karena owner dari Amorpati, yaitu Silviana, itu nggak ada kabar. Karena mungkin pertama lagi hamil besar, mau melahirkan, kami mengerti. Terus juga bukan kami tidak bisa mencari support atau tetap balapan, memaksakan balapan, tapi tim ini ada pemiliknya, tim ini ada yang ditanggung jawabkan kepada saya dan teman-teman. Jadi kita tidak bisa seenaknya untuk main balap saja begitu tanpa izin dari sang owner. Jadi kita putuskan untuk tidak balap. Jadi Depin kemarin nggak balap dengan Amorpati bukan berarti Depin di-cut atau diberhentikan Amorpati, tidak. Tapi kami berusaha juga Depin tetap balap walaupun Amorpatinya nggak balap. Tentunya ya pakai motor pribadi yang kita punya. Nah, apalagi ya, itu alasan pertama mungkin ya, Depin nggak balap dan Amorpati nggak balap. Kita harus mengerti situasi juga, karena sang owner juga mau melahirkan dan ya memikirkan bayinya lah tentunya. Nggak mungkin juga balapan karena balapan itu sekedar hobi, dan hari-hari berikutnya pasti ada balapan lagi. Walaupun momentum itu mungkin momentum yang besar dan detailnya bagus kalau juara, tapi apakah balapan bisa menjamin juara? Tentu saja tidak. Ada faktor X yang lain
nggak bisa motor kita kencang juara, enggak. Masih ada faktor misterius yang bisa menjadikan kita juara selain motornya kencang dan pembalapnya yang kencang. Itu yang paling utama yang kita bisa ungkapkan ke teman-teman kenapa Amor Pati nggak balap. Jangankan teman-teman yang lain bingung atau bertanya-tanya kenapa anak Amor Pati ini tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba nggak balap. Yaitu saya juga bingung, owner nggak bisa dihubungi, ya bingungnya nggak bisa ngabarin sama sekali balap atau tidak lah, intinya begitu. Masalah balap atau tidak ya nggak masalah, yang penting ada kabar. Cuman yang jadi masalah itu nggak ada kabar, jadi keputusannya bagaimana nggak ada. Jadi kita mau jalan juga bingung, berhenti juga bingung gitu. Terus tiba-tiba selang beberapa saat sebelum balapan kemarin, balapan Januari, pembalap kita Devin Astadio mengabarkan tiba-tiba ingin ketemu saya, ingin ngobrol dengan saya secara pribadi. Akhirnya kita ketemu, ngobrol. Tiba-tiba Devin mengutarakan ingin pamit dari Amor Pati. Saya juga bingung, kok bisa begini, ada apa? Kok Devin tiba-tiba ingin pamit dari Amor Pati? Masalahnya apa? Wah, udah campur aduk di situ karena saya sebetulnya tidak minat, tidak sama sekali nggak mau ngurusin manajemen karena urusan saya sebenarnya mesin. Tapi karena ada omongan seperti ini ya saya harus tahu apa penyebab aslinya gitu. Penyebab Devin tiba-tiba ingin pamit dari Amor Pati, karena selama ini kita baik-baik aja, ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Gak ada hal yang serius bikin gimana atau bikin dia moodnya turun gara-gara balap dengan kami, tiba-tiba dia kesal, itu nggak ada, ya biasa aja seperti pada umumnya. Tapi ada apa kok dia mutusin pamit gitu, bertanya-tanya sampai segininya gitu, sampai bos nggak ada kabar, sampai Devin pamit. Ya mungkin Devin mah intinya pengen balap kan, tapi karena kita nggak izin pakai Amor Pati, kita pakai motor pribadi maunya gitu. Karena ya motor Amor Pati harus ada izin bosnya, masa kita mau maksain balap. Tiba-tiba ya setelah dia minta pamit lah si Devin itu, ya mau gimana lagi kalau memang Devin maunya pamit, ada ya tim yang lebih yang dia mau atau tawarannya bagus, ya silakan aja. Kita nggak menghalang-halangi lah keinginan dia. Mudah-mudahan prestasinya lebih bagus gitu, nggak melulu harus dengan kita, enggak. Sudah pamit ya sudah, tapi kita juga harus bilang kan ke ownernya bahwa Devin ini mau pamit, tapi belum ada kesempatan untuk ketemu dengan owner, dengan Silpi, karena ada satu dan lain hal. Karena takutnya beliau juga lagi riweuh kan, mau melahirkan waktu itu juga. Terus yang kita tahu itu, terus tiba-tiba ada rekan-rekan yang jauh, bukan dari kalangan kita, bukan dari di dalam lingkungan Amor Pati, telepon saya. Ada yang masuk telepon ke saya, tiba-tiba telepon, ya kawan lama juga, pernah kita satu tim, tapi sekarang udah nggak balap dan jauh rumahnya jauh, beda kota. Tiba-tiba telepon nanyain ada apa dengan Amor Pati gitu loh. Saya juga makin bingung. Dia
seolah tahu masalahnya, dan dia menceritakan kok bisa gitu orang yang jauh di sana bisa tahu masalahnya, sedangkan saya yang ada di dalam Amorpatinya nggak tahu sama sekali gitu. Bingung, makin bingung, saya harus gimana ini, harus percaya siapa gitu. Udahlah, makin bingung ya, kita cari tahu lah, kita tanya satu-satu, tanya-tanya baik kru, siapa tahu mereka tahu dari saya, lebih tahu dari saya. Terus lagi cari tahu keadaan bos, karena bos juga nggak bisa dihubungi. Akhirnya terus bermunculan itu masalah tuh, katanya begini, katanya begini, katanya begini, tapi saya juga tidak bisa percaya, nggak percaya satu pihak lah, harus semuanya harus kita tanya, nggak dari si A aja tapi si B nya juga harus ditanya. Semakin kesini semakin bingung, semakin banyak masalah, semakin kayak fitnah mungkin ya, nggak tahu fitnah, nggak tahu hoax. Sebetulnya ini bukan masalah saya, karena ini manajemen, kapasitas saya hanya mekanik. Tapi bagi saya Amorpati itu udah keluarga, jadi mau nggak mau ya saya harus turun tangan cari tahu apa yang terjadi gitu, memaksa saya untuk turun tangan, ya kita cari tahu lah. Terus kita selidiki, lama juga penyelidikannya, takutnya ya salah kaprah ataupun ini hanya fitnah dan gosip atau hoax. Ya adalah titik temu menjadi jawaban itu, cuman masih masih abu-abu lah, karena belum ketemu ownernya juga. Apakah ini bos tuh marah sama saya sehingga nggak mau balap? Saya juga bertanya apakah ini marahnya ke siapa, saya juga nggak tahu kenapa bisa sampai segininya gitu. Tapi ya kita bina baik, hubungan baik gitu. Dan saya rasa nggak bermasalah dengan saya gitu. Cuman ya saya memberanikan diri untuk ketemu bos saya, cari tahu masalahnya apa yang bikin jadi kayak gini. Terus juga buat teman-teman, kenapa sih media Amorpati nggak posting atau nggak upload video-video? Ya kita juga bingung keputusannya gimana, bukan keputusannya gimana, nggak ada owner tuh, kita juga mau diproduksi juga nggak enak kan. Media ini media Amorpati, masa posting yang lain tanpa seizin bos, nggak akan enak kan gitu. Ya itu sih alasannya kalau media nggak posting atau nggak upload video. Tapi untuk selanjutnya saya akan selidiki lebih dalam lagi apa yang jadi penyebab dan bagaimana solusinya. Dan mungkin saya akan memaksakan diri untuk ketemu bos, mau ngobrol biar cepat clear dan kita bisa balap lagi. Ya perkara balap lagi atau enggak itu mau urusan si bos lah, itu mau keputusan si bos. Yang penting kita udah tahu apa akar masalahnya jadi seperti seruat ini gitu. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Kita akan cari tahu jawabannya sama-sama, oke? Biar cepat clear, biar teman-teman juga nggak bertanya-tanya. Sekian dulu video saya, Mas Di.